Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, perkenalkan saya sebagai mahasiswi IAIN dengan nama Ayu Lestari dengan NIM 12001-105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13, yaitu mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Nah, yang kedua itu mufradatnya Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Yang ketiga yaitu terjemahnya Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Yang keempat yaitu tajwidnya Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Dan yang kelima yaitu asbabun nuzul Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Nah, yang terakhir yaitu isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Oke, mari kita dengarkan sama-sama pembacaan Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, setelah kita mendengarkan pembacaan Al-Quran Al-Hujarat ayat 13, nah di sini kita akan menjelaskan mufradat Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Dengan surah ini kita mengetahui mufradatnya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ya ayyuha, wahai, an-nasu, manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami menciptakan kalian, minna, dari, zakari, seorang laki-laki, wa untha, dan seorang wanita, wa ja'alnakum, dan kami menyediakan kalian, su'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kalian, inda, di sisi, Allahi, Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Inna, sesungguhnya, Allah, alimun, maha mengetahui, khabiro, maha melihat. Nah, berikut ini adalah arti dari Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui
dan maha teliti. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan hukum tajwid dari surah Al-Hujarat ayat 13 ini. Nah, yang pertama, ya ayyuha. Ya, yaitu di sini terdapat mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Nah, yang kedua, inna. Di sini terdapat 3 hukum. Yang pertama, alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun, dibaca idgham atau masuk ke huruf nun. Yang kedua, idgham bigunnah atau gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Nah, yang ketiga yaitu terdapat 2 hukum di sini. Yang pertama, gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Nah, yang kedua, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, yang keempat ada qalqalah sugro, karena huruf qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya yaitu dipantulkan secara ringan. Nah, yang kelima ada mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat saja. Yang keenam yaitu idgham mislain, karena huruf mim bersukun bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Yang ketujuh, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. 3 harokat gimana? 3 ketukan. Tek, tek, tek. Pada waktu itu pengucapan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf dzal. Nah, yang ke-8 ini idgham bigunnah, karena huruf ra bertemu dengan kasroh tanwin, atau huruf ro ini berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ketiga ada ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Nah, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu pengucapan nun mati dan sikap lidah dan bibir dipersiapkan menepati huruf ta. Nah, yang ke-10 yaitu ada mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ta berharokat fathah atau bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, yang ke-11 yaitu ada mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat saja. Yang ke-12 yaitu ada izhar safawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya dengan jelas.
Izhar artinya jelas. Yang ke-13 yaitu mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ain berharokat di hamzah bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, yang ke-14 itu ada idgham bigunnah, karena huruf ba berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-15 yaitu ada mat wajib mutasil. Alasannya karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 atau sampai 5 harokat. Nah, yang ke-16 ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ain bertemu fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat saja. Nah, yang ke-17 yaitu ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf fa berharokat di damah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-18 yaitu ada gunnah, karena nun bertasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang ke-19 izhar safawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Izhar artinya jelas bertemu huruf ain. Cara membacanya itu dengan jelas. Yang ke-20 yaitu ikhfa safawi, atau yang ke-20 yaitu ada ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu pengucapan huruf nun mati, sikap ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai posisi makhraj dzal. Yang ke-21 yaitu ada tafhim, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah dzal berharokat fathah. Cara membacanya itu tebal. Yang kedua yaitu mat asli atau mat tabi'i, karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasjid, dan cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Nah, yang kedua yaitu gunnah, karena nun bertasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Selanjutnya yaitu 24 tahdim, karena lafaz Allah didahulukan oleh huruf hijaiyah nun berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Yang ke-25 ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah atau sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-26 yaitu ada izhar, sebab huruf mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf k, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang ke-27 itu ada mat arid lisukun, karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya kita akan menjelaskan asbabun nuzul atau asbabul wurudnya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Fatu Mekah Bilal naik ke atas Ka'bah untuk azan, berkatalah beberapa orang, "Apakah pantas budak hitam azan di atas Ka'bah?" Maka berkatalah yang lainnya, "Sekiranya Allah memuji orang ini, pasti Allah akan menggantinya." Ayat ini, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, turun sebagai penegasan bahwa Islam tidak ada diskriminasi. Dan yang paling mulia adalah
yang paling bertakwa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaika. Ibu Asakir meriwayatkan dalam kitab Al-Mubhamat, saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Bashkwal yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan dalam tafsirnya, ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hidun. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Hidun ini dengan wanita dari suku mereka, tetapi mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak?" Sebagai responnya turunlah ayat ini. Adapun isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni yang berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Semua manusia sama derajat dan kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara suatu suku dengan suku yang lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal dan demikian saling membantu satu sama lain. Bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi satu dan yang lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sungguh yang paling mulia di antara kalian itu, kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang maha mengetahui. Oleh karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti, sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia luput dari ilmunya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, dan seorang perempuan, yaitu Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan. Karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna atau terputus sebagian pada hari Fath Mekah, pembebasan Mekah. Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid, sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah, lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu tidak ada dua macam. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam. Orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya, dan orang yang durhaka,
celaka dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah, ya ayyuhanna inna khalaqna min dahari wa unsa. Beliau sampai akhir ayat lalu berkata, inilah yang aku katakan, aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui tentang segala yang tersembunyi dalam hati manusia, yang mengetahui segala perbuatan mereka. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah suatu keturunan melalui surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah suatu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar hubungan manusia dikatakan sebelumnya. Jika surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan jika segala umat manusia berasal dari keturunan yang sama, di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya berkembang sangat banyak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itulah prinsip dasar hubungan. Bahwa manusia secara sunatullah ialah beragam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan keberagaman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menghendaki segala umat manusia untuk saling mengenal. Ayat ini memberitahukan bahwa berasal dari suatu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka semua setara. Keragaman adalah sunatullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak. Sehingga mereka bisa menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman bukan untuk berpecah belah dan saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, maka akan terjamin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedanya adalah tingkat ketakwaannya. Manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk dengan tingkat ketakwaan mereka. Nah, berikut ini adalah kita telah mendengarkan penjelasan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dari pembacaan Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, dari mufradatnya, dari artinya, dari isi kandungannya, dari tajwidnya, yang menegaskan bahwa kita dengan sesama manusia tidak boleh saling menjatuhkan, karena dalam surah Al-Hujurat ini diturunkan agar kita umat manusia saling tolong menolong dan saling berpasang-pasangan, karena kita berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sekian dari penjelasan saya, Ayu Lestari. Jika ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.